Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita kedatangan motor Supra X125 teman-teman ya. Jadi di sini motor ini tadi datang ya, yang punya mengatakan bahwa motor ini suara mesin berisik katanya ya. Jadi selain daripada mesinnya berisik, motor ini juga tidak bertenaga katanya ya. Jadi langsung saja kita akan coba tes, nyalakan mesin terlebih dahulu ya. Seperti apa? Coba sebentar. Wow. Ini dia. Terdengar ya? Wow. Suaranya parah ini teman-teman ya. Ini dia. Ya benar, motor ini berisik dan tidak juga bertenaga sepertinya ini. Sepertinya ini gasnya ngempos ini. Wow. Oke. Jadi tadi yang punya menyuruh motor ini cuma setel klep katanya ya. Jadi setelah saya dengarkan seperti ini menurut saya bukan bermasalah di bagian klep teman-teman ya. Sebab suaranya ini terlalu parah. Kalau klep tidak seperti ini. Ya maklum saja ya, mungkin ya yang punya ini tidak mekanik ya, ya kan. Jadi maklum saja dia cuma menebak bahwa suara ini adalah berasal dari suara klep katanya ya. Tetapi perlu saya sampaikan teman-teman ya, apabila teman-teman menjumpai motornya seperti ini ya, ini bukan suara klep menurut saya teman-teman ya. Tetapi ini adalah suara rantai timing ya. Ini suara timing. Timingnya ini kendor ya. Itu yang mengakibatkan suara berisik. Kemudian mengakibatkan tidak bertenaga. Ini juga berasal dari rantai timing juga teman-teman ya. Jadi menurut saya, karena posisi rantai timingnya ini sudah terlalu kendor, jadi top timingnya itu bergeser. Itu menurut saya ya. Nanti kita akan periksa bagaimana keadaannya teman-teman ya. Tapi yang jelas ini tebakan saya, suara ini adalah suara rantai timing. Kemudian top timingnya bergeser ya. Bergesernya ini ke bawah. Kalau ke atas udah pasti antara klep dan piston bentrok. Tetapi ini bergesernya ke bawah ya, makanya tidak bentrok antara klep dan piston ya. Motor ini bisa nyala, tetapi suaranya berisik. Selain daripada berisik, gasnya ngempos ya, tidak bertenaga. Langsung saja kita akan eksekusi. Kita akan buka di bagian tutup timing ini terlebih dahulu. Kita akan periksa di bagian rantai timingnya apakah benar. Sudah ya. Kita akan beralih ke sebelah kiri motor ya. Bentar. Wow, ini selalu hitam ini ya. Kita akan buka di bagian tutup ini supaya kita akan bisa. Bentar. Oke. Kemudian kita akan buka di bagian busi ya. Kita akan posisikan top timingnya. Jadi sebelumnya kita akan cek dulu di bagian rantai timingnya ya. Apakah ini kendor? Wow. Ini sudah melewati batas ini teman-teman ya. Terlihat di bagian rantai timing ini dia. Sudah jauh turun ke bawah, tetapi ini tidak kendor, masih ketat memang. Ya. Ketat di atas ya, di bawah ini kendor. Ini terlihat di bagian ini. Sudah ada bekas lecet ini ya. Jadi mungkin ini di bagian tensioner ini disambung oleh beliau itu. Ini disambungnya supaya bisa nekan ya. Jadi posisi timing ketat memang ya, tetapi sudah melewati batas. Ini antara timing di atas sama bawah ini udah hampir bersatu ini, seperti ini dia ya. Jadi ini mengakibatkan bisa top timing bergeser ya, karena sudah terlalu parah ya. Bergeser top timing ya, mengakibatkan motor ini tidak bertenaga. Begitu teman-teman ya, tidak bertenaga. Otomatis apabila top timing ini bergeser, ini terlihat titik ini harus sejajar ya. Jadi caranya kita akan buka di bagian busi.
Kemudian kita akan kita akan paskan di bagian top temengnya. Sebentar. Jadi untuk mengetahui top temeng seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman apabila motornya masih baru bisa pedomankan di bagian ini. Tetapi apabila motornya sudah tua ataupun sudah sering bongkar pasang mesinnya, saya sarankan tidak usah dipedomankan ini teman-teman ya, melainkan dipedomankan di bagian kepala piston saja. Caranya businya dibuka, kemudian masukkan obeng kecil seperti ini. Seperti video-video kita sebelumnya sudah ada saya tutorialkan cara menentukan top temeng teman-teman ya. Masukkan ke lubang busi seperti ini. Lihat. Ini dia. Ya. Masukkan ke lubang busi. Setelah itu kita putar di bagian ini. Ya. Kita putar, posisikan piston di atas, kemudian titik ini sejajar dengan garis ini. Paham? Mungkin kebanyakan teman-teman kita ini sudah mengerti ya, tetapi ini kita akan membuktikan apakah betul top temeng ini bergeser. Begitu maksud saya teman-teman ya. Sebentar. Wow. Mana dia pistonnya? Nah, terdengar suara bunyi ya di bagian temengnya. Oh, sebentar. Ini posisi piston di atas. Ini dia di atas. Ah, ini dia. Ini pas posisi piston di atas. Teman-teman cukup rasakan saja antara obengnya ini ya, obeng kecil ini posisinya sejajar ya. Pas mentok di atas, pistonnya di atas. Kemudian setelah udah pas posisi piston di atas, teman-teman, kemudian posisikan antara titik gigi temeng ini sejajar dengan ini. Tetapi ini posisi piston sudah pas di atas. Terlihat ini titik ini jauh bergeser ke bawah. Ya. Jadi faktor inilah yang menyebabkan motor ini tidak bertenaga. Satu. Yang kedua, suara berisik. Temengnya memang ketat ya. Ketatnya ini itu sebenarnya tidak apa nih? Ketat di atas saja, di bawahnya kendor. Ini sudah melampaui batas ya, sudah mulai bersatu antara temeng ini, udah seperti ini. Biasanya dia agak renggang seperti ini, sedikit saja di bagian tensionernya menekan. Ya, jadi berhubung di bagian tensioner sudah disambung sama beliau itu. Jadi posisi temeng ini terlalu ketat, tetapi sudah hampir bersatu antara di atas dengan di bawah seperti ini. Mengakibatkan top temeng bergeser ya. Kemudian suara berisik seperti itu. Jadi ini sebaiknya kita akan ganti saja teman-teman ya. Kita akan ganti di bagian rantai temengnya ya. Nanti saya akan buka di bagian ini semua ya. Sekali nanti saya akan tutorialkan cara pemasangan di bagian rantai temeng ini. Oke. Ini dia teman-teman ya, temengnya sudah saya buka. Ini terlihat dia, udah bengkok-bengkok ya. Seperti ini ya. Ya, langsung saja kita akan pasang ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada teman-temannya, untuk rantai temeng pada motor Supra X25 KPH ya sama dengan motor Mio M3. Ini dia. Mio M3. Ya. Ya. Ini kodenya. Lihat 2PH. Itu kodenya untuk motor Mio M3. 2PH. Ini dia, terlihat ya. Mio M3 motor Supra X25 sama rantai temengnya. Itu Karisma ya. Yang KPH Mio M3 sama. Jadi untungnya kita memakai rantai temeng Mio M3 teman-teman ya. Untungnya harganya di bawah yang HGP ya. HGP yang untuk KPH lebih mahal daripada Mio M3, padahal dia sama. Itu dia untungnya kita memakai rantai temeng Mio M3. Coba kita ukurkan.
Nah, ini dia. Terlihat sama. Beda sedikit panjang karena ini sudah kendor. Ya. Langsung saja kita akan pasang. Jadi cara masangnya teman-temannya, ini sudah masuk. Ini putar, posisikan antara sepi magnet sejajar kemari, lurus. Ini dia. Wow. Ini dia. Sejajar kemari dengan ini. Ya, posisikan. Kemudian di bagian noken as juga harus netral. Ya. Netral artinya bisa berputar seperti ini. Ya. Setelah netral ini baru kita akan pasang gigi timingnya. Ya, yang ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, cuma saya sekedar mengingatkan saja ya kepada teman-teman yang pemula ataupun adik-adik kita yang pemula yang ingin belajar ataupun yang ingin memperbaiki motornya di rumah sendiri. Ini posisikan titik ini sejajar dengan ini. Saya lihat caranya seperti ini. Ini kan sudah sejajar. Ya. Bisa dilihat. Itu dia. Wow, sejajar. Ya, artinya apabila ini sudah sejajar, kemudian di bagian sepi magnetnya sudah juga lurus seperti ini. Ya. Maka posisi timing ini sudah pas. Ini dia. Ini sudah disambung teman-teman, sudah dikasih baut. Ya. Karena ini tidak sampai lagi untuk menekan tadi, makanya disambung oleh beliau itu. Memang ini hal yang lumrah ya, sering juga. Saya juga sering saya aplikasikan seperti ini apabila yang punya menyarankan untuk dipala-palai ataupun tidak cukup duit untuk mengganti rantai timingnya. Sering saya aplikasikan seperti ini. Jadi ini berhubung rantai timingnya sudah baru, sudah ketat. Ini kita potong aja, kita buka aja kembali di bagian baut ini. Yang di atas ini kita buka aja, sebab nanti apabila ini kita tidak lepas, nanti tidak bisa kita pasangkan kemari ya, terlalu menekan nanti. Oke teman-teman, sudah selesai kita pasang ya. Selanjutnya kita akan coba tes nyalakan mesin. Apakah suaranya sudah berubah? Langsung saja. Ini dia. Lamsam sudah cantik ya. Coba kita tarik gas. Oke. Mantap. Oke, jadi masalahnya hanya di bagian rantai timing teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan, tekan tombol like, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.